Inilah prediksi line up Timnas Indonesia versus Timnas Vietnam setelah Tom Hei dan Ragnar Oratmangun bisa tampil mengerikan. Ya, Ketua Umum PSSI pastikan Tom Hei dan Ragnar Oratmangun siap tampil lawan Vietnam di Hanoi. Masyarakat Malaysia takjub lihat Timnas Indonesia 2 kali menang atas Timnas Vietnam. Aneh, orang yang remehkan skuad Garuda. Simak selengkapnya hanya di sini di Kamus Bola untuk Anda bersama saya. Ya, sesuai jadwal, Timnas Indonesia akan melawat ke markas Timnas Vietnam di matchday keempat Grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Selasa 26 Maret malam. 25 pemain Timnas Indonesia dibawa ke Hanoi, minus Mike Lock yang mengalami cedera. Dari 25 pemain yang dibawa, ada nama Tom Hei dan Ragnar Oratmangun. Hal ini menunjukkan dua pemain ini sudah kelar menjalani proses perpindahan federasi, sehingga siap untuk tampil melawan Timnas Vietnam. Jika benar Tom Hei dan Ragnar Oratmangun bisa dimainkan, maka formasi apa yang akan digunakan oleh Shin Tae-yong? Ya, pelatih asal Korea Selatan itu kemungkinan besar bakal menurunkan formasi andalannya, yakni 3-4-3. Dalam pola ini, posisi penjaga gawang dipercayakan kepada Muhammad Adi Satrio. Kiper PSIS Semarang ini kemungkinan menjadi pilihan karena Nadeo Arjawinata dan Muhammad Riyandi tak dalam kondisi bugar. Selanjutnya di posisi 3 bek sejajar ada Sandy Wallace, Jay Ises, dan Justin Hafner. Bisa dibilang trio ini merupakan yang terkuat dimiliki oleh Timnas Indonesia saat ini. Dan lanjut ke posisi wing back kanan ada Asnawi Mangku Alam dan Pratama Arhan di sisi sebelahnya. Ya, untuk dua gelandang sentral ada Ivar Jenner dan Tom Hei yang dapat diandalkan. Terakhir di posisi depan ada Jakob Sayuri yang bertugas sebagai winger kanan, Marcelino Ferdinand sebagai winger kiri, dan Ragnar Oratmangun sebagai penyerang tengah. Ya, Ragnar Oratmangun di klubnya saat ini Fortuna Sittard dapat bermain di banyak posisi. Ia memang lebih banyak dimainkan sebagai gelandang serang, tapi pemain 25 tahun ini dapat diandalkan sebagai winger kiri dan penyerang tengah. Karena itulah menarik menanti aksi Timnas Indonesia di laga kontra Timnas Vietnam mendatang. Ya, dua pemain keturunan yang baru dinaturalisasi Timnas Indonesia, Tom Hei dan Ragnar Oratmangun, dipastikan siap tampil melawan Vietnam dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 di Hanoi pada 26 Maret mendatang. Ketua Umum PSSI Erick Thohir memastikan kedua pemain ini bisa tampil pada pertandingan di Stadion Midin Hanoi tersebut. Ya, sebelum kedua pemain tersebut bisa tampil di kualifikasi Piala Dunia 2026, PSSI masih harus mengurus dokumen terkait perpindahan federasi kedua pemain yang berkarir di Liga Belanda tersebut. Ya, mudah-mudahan kita segera selesaikan perpindahan federasi, kata Erik ketika ditanya terkait perpindahan Tom dan Ragnar. Tom dan Ragnar sebenarnya sudah menjalani sumpah WNI sebelum laga melawan Vietnam di Stadion Tamaglora Bung Karno, tepatnya pada Senin 18 Maret kemarin. Namun, kedua pemain ini terlambat untuk didaftarkan ke dalam daftar pemain yang akan berlaga pada pertandingan 21 Maret kemarin. Sebagai informasi, batas pendaftaran nama pemain pada laga melawan Vietnam di Stadion GBK kemarin jatuh pada Rabu 13 Maret dan saat itu kedua pemain belum menjalani sumpah WNI. Bahkan dokumen naturalisasi mereka belum ditandatangani Ketua DPR RI Puan Maharani. Ya, kedua pemain tersebut sangat dibutuhkan sebagai daya serang tambahan Timnas Indonesia, terutama Ragnar Oratmangun sebagai daya gedor tambahan, mengingat performa Rafael dan Hoki Caraka di lini serang belum cukup memuaskan. Rafael juga dikabarkan langsung oleh Erick Thohir sedang mengalami kondisi yang kurang fit dan terkena demam bersama 4 pemain Timnas Indonesia lainnya. Dan selanjutnya, kemenangan tim nasional Indonesia atas Vietnam di matchday ketiga Grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia menjadi sorotan para pecinta sepak bola Malaysia. Sebab menurut masyarakat Malaysia, keberhasilan Garuda menang 2 kali atas Vietnam menjadi bukti Timnas Indonesia kini tak bisa dianggap remeh. Ya, rivalitas Timnas Indonesia dengan Malaysia memang tidak perlu dipertanyakan lagi. Negara yang saling bertetangga ini kerap bersaing untuk menjadi yang terbaik. Jadi tidak heran jika masing-masing supporter terkadang melihat juga permainan rival mereka, seperti yang dilakukan fans sepak bola Malaysia, yaitu @FXQNXA. Ya, pemilik akun TikTok asal negeri jiran ini menilai aneh jika ada yang masih meremehkan Timnas Indonesia.
Sebab ia merasa berhasil membuat tim sekelas Vietnam tumbang 2 kali secara beruntun bukanlah hal yang mudah. Timnas Indonesia tuh menang 2 kali berturut-turut melawan Vietnam. Kalau kita fans sepak bola Malaysia masih mau memandang remeh mereka, orang tersebut aneh ya, tidak tahu apa yang dibicarakan, kata akun TikTok tersebut. Ya, postingan tersebut pun sejauh ini sudah mendapatkan like melebihi 1.900 kali dengan memiliki 235 komentar. Rata-rata yang berkomentar merupakan netizen Indonesia yang tentu saja sepakat dengan pernyataan sang pemilik akun TikTok asal Malaysia tersebut. Ya, timnas Indonesia sendiri memang benar baru saja merebut kemenangan secara beruntun atas Vietnam. Kemenangan pertama diraih oleh skuad Garuda atas Vietnam di fase grup Piala Asia 2023 dengan skor 1-0. Lalu kemenangan kedua beruntun tercipta di matchday ketiga grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Kamis 21 Maret 2024 lalu. Dan bermain di SUGBK, pasukan Sinteyong tepatnya menang 1-0 berkat gol dari Egy Maulana Fikri. Sebelumnya diketahui skuad Garuda kerap kesulitan untuk memetik kemenangan atas Vietnam. Namun dalam 2 pertemuan terakhir melawan pasukan Golden Star Warrior tersebut, skuad Garuda mulai memperlihatkan taringnya hingga menang clean sheet. Rekor kemenangan beruntun atas Vietnam pun masih bisa terus berlanjut sebab timnas Indonesia masih akan melawan Vietnam di matchday keempat grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion Midin Nasional Hanoi pada Selasa 26 Maret 2024. Dan selanjutnya, pemain keturunan Indonesia Kevin Dix terlihat menyukai salah satu unggahan kemenangan timnas Indonesia atas Vietnam baru-baru ini. Lantas, apakah hal tersebut menjadi kode bahwa pemain FC Copenhagen tersebut siap dinaturalisasi agar bisa membela timnas Indonesia? Dan tidak heran banyak unggahan kemenangan oleh akun Instagram resmi PSSI dan timnas Indonesia usai laga melawan Vietnam. Dan menarik dalam satu unggahan di mana Egy Maulana Fikri dan Marcelino Ferdinand mengucapkan terima kasih atas dukungan para supporter, terpantau Kevin Dix ikut menyukai postingan tersebut. Ya, tentunya pecinta sepak bola tanah air ikut senang Kevin Dix yang memiliki darah Maluku dari sang ibunda Natasha Dix Bakarbesi itu juga ikut memantau permainan timnas Indonesia. Netizen pun menilai hal ini bisa menjadi sinyal bahwa sejatinya Kevin Dix berminat untuk membela timnas Indonesia. Akan tetapi nyatanya Kevin Dix sejauh ini belum dilirik oleh PSSI. Ketua Umum PSSI Erick Thohir pernah menjawab bahwa belum ada pembicaraan mengenai akan menaturalisasi pemain belakang serba bisa tersebut. Padahal beredar kabar bahwa Kevin Dix sendiri bersedia untuk dinaturalisasi. Dan tentu saja hadirnya Kevin Dix bisa semakin memperkuat lini belakang skuad Garuda. Saat ini Kevin Dix tengah berusia 27 tahun dan ia sedang menjalani musim terbaiknya bersama Copenhagen. Bahkan Dix berperan penting saat Copenhagen lolos ke perempat final Liga Champions 2023-2024. Dan sayangnya perjalanan Dix dan kawan-kawan di kompetisi tersebut terhenti usai kalah agregat 2-6 dari Manchester City.